Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikh wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sebelumnya kita ketemu di Ahad sore, tapi qadarullah di mulai pekan ini saya ada kuliah di Sabtu Ahad, dan Ahad sore itu masih ada kuliah. Jadi mohon maaf saya geser jadwal yang sebelumnya diakadkan Ahad sore menjadi Jumat malam. Semoga ini juga bisa waktunya longgar ya buat Bapak Ibu semua. Hari ini insya Allah kita akan masuk di idhofah. Jadi saya coba share screen dulu. Jadi pembahasan kita hari ini insya Allah tentang idhofah. Insya Allah ini sesuatu yang mudah. Jadi sebenarnya memang bahasa Arab itu tidak terlalu susah banget. Yang penting kita mengikuti alur belajarnya, insya Allah nanti semuanya bisa. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan idhofah. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian idhofah, kemudian syarat dan ketentuannya. Yang ketiga, bagaimana menerapkan idhofah ini dalam sebuah kalimat. Kalau kemarin kan kita baru belajar fa'il, maf'ul bih, kemudian didahului huruf jar. Jadi kalau fa'il itu i'rabnya harus rofa, maf'ul bih i'rabnya harus nasab, kemudian didahului huruf jar, i'rabnya harus jar. Nah, sekarang kita akan bahas idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah itu kalau dalam kalimat bahasa Indonesia dia adalah kalimat majemuk, ya. Jadi gabungan dua kata tapi maknanya satu. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata majemuk. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan idhofah. Jadi dua kata digabung tapi maknanya satu. Contohnya apa? Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kamar tidur. Kamar tidur ini kan dua kata tapi satu makna sebenarnya. Kamar tidur ya ruangan untuk tidur. Bukan kemudian kamar tidur itu terpisah gitu. Kamar dan tidur. Tapi kamar tidur itu merupakan dua kata tapi maknanya satu. Nah, ini suaranya ini enggak masih putus-putus di kolom chat. Jelas, Ustaz. Sudah jelas. Jelas. Baik. Sekarang sudah jelas. Kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab apa kamar tidur itu? Dia disebut dengan ghurfatun naumi. Berarti kan ghurfatun naumi ini kan dua kata tapi satu makna gitu. Ghurfatu itu ruangan, naumi itu kan tidur. Jadi ghurfatu itu kamar, naumi itu tidur. Tapi ghurfatun naumi ini kan satu makna, ya kamar tidur itu. Seperti itu. Kemudian contoh lagi sepak bola. Sepak bola kan juga satu makna, meskipun dua kata kan, sepak dan bola. Dalam bahasa Arabnya kan kurotul kodami. Kurotu itu bola, kodami itu kaki.
bola kaki sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan dia sepak bola. Tapi kalau kita artikan satu-satu kan kuratu itu bola, kodami itu kaki gitu. Tapi kuratul kodami ini satu makna, yaitu apa? Ya sepak bola tadi. Seperti ini. Kemudian tetes hujan. Apa tetes hujan itu? Kotrun nada. Gitu ya. Kotrun nada ini juga gabungan dua kata. Kemudian dia menjadi satu makna. Itu tetes hujan. Nabi Allah. Berarti kan bahasa Arabnya Nabiyullahi. Nah, Nabiyullahi ini juga dua kata, tapi satu makna, yaitu nabinya Allah. Nah, gabungan dua kata tadi dia disebut dengan idhofah. Kemudian idhofah ini kan dia tersusun dari dua kata. Nah, kata yang pertama nanti dia disebut dengan mudhof. Kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Jadi idhofah itu kan dua kata satu makna. Maka dua kata tadi, kata yang pertama dia disebut dengan mudhof, kata yang kedua dia disebut dengan mudhof ilaih. Contoh misalnya ghurfatun naumi, kamar tidur kan. Berarti ghurfatu ini adalah mudhof. Jadi ghurfatun naumi ini mudhof. An-naumi dia adalah mudhof ilaih. Contoh lagi misalnya baitul mal. Berarti baitunya ini mudhof, al-mali ini harta. Al-mali ini mudhof ilaih. Jadi baitu ini mudhof, al-mali ini mudhof ilaih. Baitu kan rumah, al-mali harta kan. Tapi baitul mal ini kan tempat untuk menyimpan uang ya, namanya baitul mal. Maka baitunya dia mudhof, al-malinya mudhof ilaih. Kemudian contoh misalnya ilmul fikhi. Ilmu itu ilmu, al-fikhi itu fikih. Ilmu fikih itu adalah gabungan dua kata tapi satu makna, yaitu ilmu fikih. Berarti ilmu ini dia disebut dengan apa? Mudhof. Dia disebut dengan mudhof. Berarti al-fikhinya disebut dengan mudhof ilaih. Jadi ilmu ini mudhof, al-fikhinya mudhof ilaih. Contoh lagi misalnya mudirul madrasati. Mudiru itu baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Mudirul madrasati, mudiru itu kan kepala. Al-madrasati itu sekolah. Ini kan kepala sekolah. Mudirul madrasati itu kepala sekolah. Berarti mudirunya itu dia mudhof, al-madrasatinya mudhof ilaih. Sekarang syarat mudhof. Jadi kalau mudhof ilaih nggak ada syaratnya. Tapi kalau mudhof nanti dia punya syarat. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, mudhof itu dia tidak boleh pakai alif lam. Boleh Pak. Jadi mudhof itu dia nggak boleh pakai alif lam. Jadi contohnya misalnya Madinatur Rasul.
Baik, kita lanjut. Madinatur Rasuli. Madinah ini kan mudhof dia. Nah, Madinah ini nggak boleh pakai alif lam menjadi al-Madinatu ar-Rasuli, nggak boleh. Jadi mudhof itu harus tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua, mudhof itu dia nggak boleh pakai tanwin. Jadi kitabun al-fiqhi nggak boleh. Jadi harus kitabu. Satu, dia nggak boleh pakai alif lam. Dua, nggak boleh pakai tanwin. Berarti kitabul fiqhi. Kitabu tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Untuk mudhofnya. Syarat ketiga, kalau misalnya mudhofnya dari musanna dan jamak muzakkar salim, nah, maka nanti nun akhirnya harus dibuang. Jadi untuk musanna dan jamak muzakkar salim nanti nunnya harus dibuang. Jamak muzakkar salim kan akhirannya waw nun ya nun kan. Kemudian musanna alif nun ya nun. Nah, ketika dia jadi mudhof maka nunnya harus dibuang. Contoh misalnya kolama Zaidin atau kolamai Zaidin. Artinya kan kolama Zaidin itu 2 pulpennya Zaid. Kolamai Zaidin juga 2 pulpennya Zaid. Jadi ketika musanna dijadikan mudhof, nunnya harus dibuang. Kemudian jamak muzakkar salim, nunnya juga harus dibuang. Contoh misalnya, jadi kalau kolamani Zaidin ini salah. Kolamaini Zaidin juga salah nanti. Nggak boleh dari tata bahasa Arab. Kemudian misalnya dari jamak muzakkar salim, tolibul ilmi. Aslinya kan tolibuna al ilmi. Nggak boleh. Kalau jadi mudhof nunnya harus dibuang menjadi tolibul ilmi. Kemudian tolibil ilmi kan aslinya tolibina al ilmi. Ketika dia jadi mudhof maka nunnya harus dibuang. Nah, maka kalimat tolibuna al ilmi atau tolibina al ilmi ini salah, tidak boleh. Sekarang bagaimana penggunaan mudhof dan mudhof ilaih dalam kalimat? Kalau mudhof nanti i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Jadi kalau mudhof, si mudhof itu nanti dia bisa rofa. Jadi kalau pas kalimat kata yang mudhof tadi dia jadi fa'il, berarti i'rabnya rofa. Kalau pas yang mudhof jadi maf'ul bih, nanti bisa nasab seperti itu. Kalau pas yang mudhof itu kemudian dia didahului huruf jar, nanti i'rabnya bisa jar. Jadi mudhof ini dia bukan kedudukan kata. Dia bukan kedudukan kata. Kedudukan kata itu kan kayak macam fa'il, maf'ul bih, didahului huruf jar gitu ya. Kemudian mudhof ilaih ini termasuk kedudukan kata. Mudhof dia bukan kedudukan kata. Makanya meskipun dia jadi mudhof, mudhof ini nanti dia bisa berasal dari fa'il, bisa berasal dari susunan maf'ul bih, bisa berasal dari susunan didahului huruf jar. Nah, nanti kita praktekkan insya Allah. Nah, untuk mudhof nanti dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi kalau mudhof ilaih dia wajib jar. Jadi fokus kita ini nanti di mudhof ilaihnya. Jadi mudhof ilaihnya dia wajib jar. Jadi kalau kita dapat kalimat kok ada dia jadi mudhof ilaih, maka i'rabnya wajib jar nanti. Contoh misalnya dalam kalimat seperti ini. Oh, ini belum. Ini yang review yang kemarin. Nah, jadi isim itu kalau kita bagikan sejak awal pembelajaran kita, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni.
Yang mu'rab itu kan ada 5 ya. Isim mufrad, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir. Tanda rofaknya sudah ada semua di tabel. Nasobnya juga sudah. Tanda jarnya juga sudah. Kemudian kapan i'rab rofa? Kapan kita akan menggunakan i'rab rofa? Ketika dia berposisi menjadi fa'il. Kapan kita gunakan nasob? Ketika dia menjadi maf'ul bih. Kapan kita gunakan i'rab jar? Ketika dia didahului huruf jar. Atau bahasa Arabnya al-majruru biharfi jarrin. Dan yang keempat, kapan kita gunakan i'rab jar? Ketika kata tersebut dia berposisi sebagai mudhaf ilaih. Nah, contoh misalnya begini. Yaqra'u talibani kitaballah. Yaqra'u sedang membaca. Talibani kedua pelajar itu. Kitaballah. Membaca kitab Allah. Pertanyaannya, kira-kira susunan yang 2 kata 1 makna yang mana kira-kira? Kitaballahi. Kitaballahi. Berarti kan kitaba nanti dia mudhaf, Allahinya mudhaf ilaih. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya nanti begini. At-talibani kira-kira jadi apa dia? Fa'il. Dia jadi fa'il. Karena kan dia yang melakukan perbuatan. Jadi saya mute sebentar. Nah, jadi yaqra ini kan pekerjaan kan. Yaqra itu kan membaca. Berarti ada yang melakukan perbuatan membaca. Nah, siapa yang melakukan perbuatan membaca? Talibani kan. Kedua pelajar itu membaca. Berarti talibani ini kan jadi fa'il. Fa'il i'rabnya kan harus rofa dia. Kemudian kita cek talibani ini isimnya isim apa? Oh, dia isim musanna kan? Karena alif nun akhirnya kan. Talibani dia musanna. Apa i'rab apa tanda rofaknya musanna? Alif tandanya. Nah, selesai. Jadi talibani kita selesai. Kedua pelajar itu membaca. Berarti kan ada yang dibaca. Berarti ada objek yang dibaca. Nah, mana yang dibaca? Kitabah. Kitabnya Allah. Berarti kata kitabah dalam kalimat ini dia menjadi maf'ul bih. Kitabah dia jadi maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih i'rabnya harus nasab dia. Kemudian kitabah ini kan isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab tandanya fathah. Dan kitabah ini dia menjadi mudhaf. Jadi urutan i'rabnya seperti itu. Jadi mudhaf ini bukan ada di posisi pertama, gitu. Tapi di posisi terakhir. Untuk menandakan bahwa setelahnya ini pasti mudhaf ilaih. Kan nggak mungkin ada mudhaf ilaih tanpa ada mudhaf. Gitu. Nah, maka kata sebelum mudhaf ilaih dia akan jadi mudhaf. Tapi mudhaf ini bukan kedudukan kata, karena kitabah ini kan aslinya dia maf'ul bih. Seperti itu. Jadi kalau kita i'rab kitabah aslinya dia maf'ul bih, i'rabnya nasab, kemudian dia isim mufrad, tanda nasabnya fathah, dan dia jadi mudhaf.
Allahi kalau kita i'rab dia adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya wajib jar. Allahi itu isim mufrad, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, nanti begitu. Jadi makanya kenapa mudhof itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, tergantung posisinya dia jadi apa dalam kalimat itu. Kalau pas dia jadi maf'ul bih, si mudhof itu jadi maf'ul bih, maka dia nasab i'rabnya. Kalau si mudhof itu pas jadi fa'il, maka nanti i'rabnya rofa. Kemudian kalau pas si mudhof itu dia didahului huruf jar, maka nanti i'rabnya ya didahului huruf jar. Nah, kita coba yang lain. Nah, misalnya ini. Yukrimul muslimu ummahatil mu'minina. Yukrimu memuliakan. Al-muslimu seorang muslim. Siapa yang dimuliakan oleh seorang muslim? Ummahatil mu'minina. Ummahat itu jamak dari kata ummun ya. Jamaknya ummahat. Ibunda-ibunda al-mu'minina kaum mukminin. Maka kalau kita i'rab, yukrimu ini kan perbuatan. Perbuatannya memuliakan. Berarti ada yang melakukan kan al-muslimu. Berarti al-muslimu itu dia jadi fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad al-muslimu itu. Kemudian tanda rofanya dhammah. Memuliakan siapa? Berarti butuh objek yang dimuliakan. Nah, yang dimuliakan kan ummahati. Berarti ummahati di sini dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Ummahati dia jamak muannas salim. Kemudian tanda nasabnya jamak muannas salim kan dia pakai kasroh. Kemudian ummahati ini dia jadi mudhof. Al-mu'minina berarti pasti mudhof ilaih. Kalau ada mudhof, berarti setelahnya pasti mudhof ilaih. Nah, al-mu'minina mudhof ilaih, i'rabnya jar, isimnya kan jamak muzakkar salim. Tanda jarnya adalah ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Atau ada yang masih bingung? Ustadz izin bertanya. Iya, silahkan. Gimana? Kemarin kalau nggak salah dapat penjelasan kalau yang ummahat itu jama Jamak taksir ya? taksir. Iya. Ini slide-nya memang setahu saya dia jamak taksir gitu. Ini slide dari Ustadz Jafar dulu awal-awal. Karena memang dari segi susunan huruf terjadi perubahan huruf. Apa namanya? Atau mungkin saya yang keliru ya. Nanti saya coba koreksi lagi. Tapi kalau dari segi harokat kan ummahati, kalau mau jadi jamak taksir kan ummahata. Ya. Padahal belum pernah dapat ummahata. Ya, nanti saya koreksi ya. Apakah dia jamak taksir atau jamak muannas salim. Sama kayak bintun, itu kan juga jadi bintatun kan. Terjadi perubahan di susunan hurufnya. Dan nanti saya sampaikan di grup insya Allah. Ada dua yang nanti saya koreksi. Gitu ya. Soal tadi ummahat. Ada yang lain?
Tidak ada. Iya, kalau di kamus ummun itu jamaknya ummahatun. Tapi di sini nggak disebutin apakah dia jamak muannas salim atau jamak taksir. Iya, nanti insya Allah saya cari tahu lagi. Ya, kita lanjutkan insya Allah mungkin i'rab yang ini ya. Kalau tadi kan mudhofnya selalu dia jadi maf'ul bih. Kalau sekarang mudhofnya dia berposisi sebagai fa'il dan nanti ada mudhof yang berposisi sebagai majrur biharfi jar atau didahului huruf jar. Contohnya yafrahu berbahagia, muslimul Madinah. Muslimu aslinya kan muslimuna al Madinah. Muslimul Madinati kaum muslim Madinah. Bi dengan Aidil Fitri. Idul Fitri. Nah, yafrahu berbahagia. Nah, siapa yang berbahagia? Muslimu. Nah, berarti muslimu di sini enggak ada i'rabnya. Muslimu kalau kita i'rabkan muslimu itu dia fa'il, kemudian i'rabnya rofa, kemudian dia jamak muzakkar salim, tanda rofanya waw. Saya ulangi, muslimu jadi fa'il. Fa'il i'rabnya rofa, isimnya jamak muzakkar salim, kemudian tanda rofanya waw. Dan dia jadi mudhof. Makanya nunnya hilang. Berarti al-Madinati dia i'rabnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Bi Aidil Fitri, bi-nya itu adalah huruf jar. Aidi dia didahului huruf jar. I'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Dan dia jadi mudhof. Al-Fitri adalah mudhof ilaih. I'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya dia kasroh. Nah, jadi sebagaimana tadi di awal, jadi mudhof itu nanti dia bisa rofa, dia bisa nasab, dia bisa jar. Tergantung mudhof itu dalam kalimat dia berposisi sebagai apa. Kalau dia jadi fa'il berarti nanti i'rabnya rofa. Kalau dia jadi maf'ul bih nanti i'rabnya nasab. Jika dia didahului huruf jar maka nanti i'rabnya jar. Sementara mudhof ilaih nanti i'rabnya wajib jar. Nah, jadi sekarang kita sudah belajar sampai dengan mudhof ilaihnya. Sudah 4. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan masuk di zorof. Jadi kalau zorof itu kan keterangan waktu ya. Misalnya ja'a Zaidun sobahan. Zaid datang di waktu pagi. Maka di waktu pagi itu adalah zorof karena menunjukkan waktu. Atau misalnya masyad al-ummahatul mu'minina fi tariqil madinati masaan. Masyad berjalan, ummahatul mu'minina ibunda kaum mukmin fi tariqil madinati di jalan kota Madinah masaan di waktu sore.
Berarti masaan itu adalah zorof karena menunjukkan waktu. Dan itu insya Allah akan kita bahas di pekan depan, insya Allah. Di Jumat malam pekan depan. Itu sedikit bocoran untuk materi pekan depan. Kita akan belajar tentang zorof. Nah, di buku Al-Munir itu sudah ada beberapa yang dituliskan berkaitan dengan zorof yang biasa muncul di dalam kitab-kitab. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini tinggal 5 menit Zoom-nya mau habis. Berkaitan dengan mudhof ilaih, ada yang masih bingung nggak? Nah, materinya sudah selesai. Ustadz izin bertanya. Iya, silakan. Gimana? Tapi mohon maaf Ustadz, bukan terkait mudhof dan mudhof ilaihnya, tapi yang pertemuan sebelumnya Iya, gimana? tentang jamaah taksir, saya nggak terlalu menyimak dengan benar. Jadi gimana Ustadz bagi kita yang ajami ya, maksudnya awam terhadap bahasa Arab, untuk membedakan mana yang dia itu mufrad dan mana yang dia itu jamak taksir, Ustadz. Iya. Kalau jamak muannas dan jamak mudzakkar itu kan kita lihat dari cirinya gitu. Dan gimana kita bisa tahu mufrad itu berubahnya kemana gitu, Ustadz? Apakah ke jamak mudzakkar atau ke jamak taksir gitu, Ustadz? Iya. Yang pertama begini. Untuk di awal ini kan insya Allah semua diterjemahkan. Jadi untuk sementara nanti Bapak Ibu nanti bisa membedakan dari terjemahan. Jadi nanti biasanya kalau saya ketika memberikan contoh soal itu kan saya terjemahkan. Misalnya saya katakan ja'a tabibun fil mustashfa misalnya. Dokter datang di rumah sakit. Dokternya kan satu kata gitu. Tapi kalau saya bilang misalnya ja'a atiba'u fil mustashfa misalnya. Maka saya akan terjemahkan dokter-dokter telah datang di rumah sakit. Nah, nanti bisa Bapak Ibu mengenali dari terjemahan. Kalau saya terjemahkan satu kali, berarti dia mufrad. Kalau saya terjemahkan double, berarti dia jamak taksir. Itu yang di awal. Jadi untuk di awal ini Bapak Ibu nggak usah bingung dulu gitu. Maksudnya karena kita masih di awal. Di awal itu harus banyak dibantu dulu. Jangan kalau misalnya kemudian kita bingung nyari sendiri seperti itu, nanti malah tambah bingung. Jadi nanti untuk di awal ini semuanya dibantu dulu untuk terjemahannya, sambil Bapak Ibu ngumpulin kosakata. Oh, kalau ini jamak taksirnya ini, seperti itu. Kemudian nanti sambil Bapak Ibu kan bisa tadi ya beli kamus khusus jamak taksir. Ada itu. Jadi buku khusus kamus jamak taksir. Isinya cuma isi mufrad terus jamak taksirnya apa. Isi mufrad jamak taksirnya apa. Kemudian biasanya yang paling banyak dibuat jamak taksir itu untuk benda. Untuk benda. Jadi kalau bendanya pun berjenis laki-laki. Bendanya berjenis laki-laki. Jadi kebanyakan jamak taksir, kalau jamaknya untuk yang berjenis manusia, itu kan nanti larinya ke jamak muzakkar salim sama jamak muannas salim. Tapi kalau untuk benda, kebanyakan nanti dijamakkan pakai jamak taksir dia. Jadi nanti untuk membedakannya mungkin seperti itu. Jadi untuk di awal, nanti insya Allah banyak dibantu dulu, sambil Bapak Ibu kan nambah kosakata setiap hari seperti itu. Dan kemudian saya sarankan tadi, mungkin bisa beli kamus jamak taksir. Mungkin harganya sekitar 30.000 atau berapa gitu. Karena isinya buku
Tapi bukunya itu cuma isim mufrad sama jamak taksir aja isinya seperti itu. Nanti bisa cari di ini ya, toko online itu banyak. Gitu. Ini Zoom-nya mau mati. Nanti masuk lagi ya. Masih ada beberapa menit. Biar kepotongnya pas gitu ya. Ini nggak lama lagi mati. Saya kirimkan link Zoom-nya ya. Ini saya tutup sekali.